Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kali ini. Senang banget bisa kembali membedah sejarah bareng kalian para pembelajar yang selalu fokus. Coba bayangin sebentar, Anda ditunjuk jadi Perdana Menteri di sebuah negara yang baru banget merdeka. Dan usia Anda saat itu baru 36 tahun. Nggak masuk akal kan? Tapi itulah kenyataan yang dihadapi Sultan Syahrir. Dia adalah Perdana Menteri pertama kita dan yang termuda di dunia pada masanya. Tapi, di balik kecerdasannya yang benar-benar luar biasa itu, tersimpan sebuah kisah yang, ya bisa dibilang sangat kompleks. Ini adalah cerita tentang lonjakan karier politik yang dramatis, yang sayangnya berujung pada kejatuhan yang tragis. Oke, mari kita selami ini sama-sama, dan kita lihat gimana sih perjalanan sang arsitek awal Indonesia ini terbentuk. Kita langsung lompat aja ke momen puncak karir beliau, tepatnya di tanggal 25 Maret 1947. Waktu itu, Syahrir lagi memimpin delegasi Indonesia di Perjanjian Linggarjati. Kalau kita baca sejarahnya, Syahrir ini punya visi yang sangat spesifik dan, ya, pragmatis banget. Lewat diplomasi yang super cermat, tujuannya tuh bukan buat menang perang tembak-tembakan. Enggak, tujuan utamanya adalah mengamankan pengakuan de facto atas kedaulatan Republik Indonesia dari Belanda. Buat Syahrir, pengakuan ini tuh ibarat tiket VIP. Tiket yang sangat esensial supaya Republik yang masih seumur jagung ini diakui secara sah di kancah internasional. Dan hal ini dengan sangat jelas menggambarkan kerasnya realitas politik saat itu. Karena strategi Syahrir yang udah dipikirin matang-matang ini, ternyata dilihat dari kacamata yang beda banget sama kubu oposisi. Waktu itu, pemberitaan media, terutama media Belanda, lagi gencar-gencarnya dan itu bikin narasi yang sangat ngerugiin posisi Syahrir. Muncul deh desas-desus liar seolah-olah Syahrir ini lagi menjual Indonesia ke Belanda demi perdamaian. Wah, salah paham publik ini langsung memicu amarah besar dari kelompok oposisi, kayak Persatuan Perjuangan. Mereka ngelihat jalur diplomasi ini sebagai sebuah kelemahan dan terang-terangan lebih milih tokoh revolusioner yang keras, seperti Tan Malaka, buat mimpin negara. Nah, akibat gelombang protes yang makin panas itu, karir sang diplomat ulung kita mulai kena guncangan hebat. Coba kita runut sedikit ya. Tekanan demi tekanan mulai mengikis posisinya. Tahun 1946, penolakan ini memuncak, sampai-sampai Syahrir diculik sama oposisi di Solo. Bayangin, seorang Perdana Menteri diculik. Untungnya dia berhasil dibebasin setelah Soekarno turun tangan lewat siaran radio. Tapi ya, posisinya udah terlanjur goyah. Setahun setelahnya, di 1947, dia terpaksa mundur dari jabatan Perdana Menteri. Upayanya buat bangkit lewat partai juga mentok, karena partainya dibubarkan di tahun 1960. Dan puncaknya, di tahun 1962, beliau ditangkap tanpa pengadilan sama sekali. Benar-benar berubah drastis dari tokoh nomor satu di pemerintahan jadi target politik yang sangat rentan. Bagian 1. Jurang ideologi antara Syahrir dan Soekarno. Nah, yang bikin bagian ini benar-benar menarik adalah gimana sih hubungan antara Bung Besar dan Bung Kecil ini bisa berubah total? Dulu mereka kerja bareng buat kemerdekaan, tapi perlahan berubah jadi rivalitas politik yang tajam banget. Jawabannya ada di perbedaan latar belakang mereka. Di kubu Syahrir, kita punya sosok didikan Belanda yang suka banget sama sains dan diskusi analitis. Waktu zaman penjajahan Jepang, dia milih jalan bawah tanah yang berisiko tinggi dan tegas anti-Jepang. Di sisi lain, Soekarno itu pendidikannya di dalam negeri. Beliau sangat mengandalkan karisma, pidato, dan agitasi massa buat ngebakar semangat rakyat. Dan saat penjajahan, Soekarno ngambil sikap yang lebih kooperatif dengan Jepang demi nyiapin kemerdekaan. Perbedaan filosofi dan cara main ini pada akhirnya bikin mereka sering banget bentrok pas lagi jalanin roda pemerintahan. Bagian 2. Kejatuhan Partai Sosialis Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan PSI. Gaya politik Syahrir yang intelektual banget ini kelihatan jelas waktu dia ngebangun partai politiknya sendiri, PSI. Niatnya sih buat jadi penyeimbang untuk melawan pengaruh PKI waktu itu. Tapi ternyata kecintaannya pada diskusi intelektual malah jadi bumerang. PSI ini dibikin sebagai partai kader, isinya ia kalangan elit berpendidikan tinggi semua. Efeknya apa? Gagasan-gagasan keren Syahrir tentang sosial demokrasi jadi susah banget dicerna sama masyarakat di akar rumput. Beda banget sama partai saingannya yang agresif ngerangkul massa ke bawah. PSI ini kurang banget di taktik agitasi massa. Karena susah dapat pendukung besar, partainya jadi jalan di tempat. Sampai akhirnya, di tahun 1960, Soekarno ngebubarin PSI dengan tuduhan kalau partai ini berafiliasi sama pemberontakan PRRI di Sumatera. Tapi nyatanya, bubarnya PSI itu baru permulaan dari babak yang jauh lebih kelam dalam hidup Syahrir. Dan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penting. Mengapa Syahrir bisa ditahan tanpa proses persidangan? Coba direnungin deh. Gimana ceritanya salah satu tokoh kemerdekaan paling brilian yang kita punya tiba-tiba dijeblosin ke sel di tahun 1962 tanpa pernah dapat kesempatan buat ngebela diri di depan hakim? Kok bisa? Semuanya berawal dari sebuah laporan intelijen yang memunculkan istilah balik connection. Ini tuh istilah yang dibikin sama Subandrio, Kepala Badan Pusat Intelijen atau BPI saat itu.
BPI ngeluarin laporan ngeri yang nuduh ada kelompok rahasia di balik percobaan pembunuhan Presiden Soekarno. Iya, peristiwa pelemparan granat di Jalan Cendrawasih, Makassar itu loh. Menurut laporan mereka, orang-orang RPI yang terkait PRRI ada di baliknya. Dan entah gimana, nama Syahrir secara mengejutkan ikut terseret dan dituduh sebagai salah satu otak dari rencana pembunuhan tersebut. Begitu dengar tuduhan konspirasi mematikan ini, sahabat lamanya, Muhammad Hatta, nggak tinggal diam. Beliau langsung nulis surat pribadi ke Presiden Soekarno, surat yang isinya benar-benar penegasan sekaligus keputusasaan. Hatta ngebela sahabatnya dengan logika yang masuk akal banget, Syahrir itu emang oposisi politik yang keras, iya, tapi secara moral, mustahil banget seorang Syahrir merendahkan dirinya buat ngelakuin aksi teror lempar granat. Sayangnya, pembelaan ini tuh kayak benturan keras antara memori manis persahabatan para pendiri bangsa, melawan gelombang paranoia politik yang lagi menyelimuti istana saat itu. Terus gimana reaksi Soekarno? Ya surat Hatta rupanya sama sekali nggak merubah pikiran sang presiden. Bertahun-tahun kemudian, waktu ditanya sama Cindy Adams buat buku biografinya, Soekarno dengan yakin membenarkan keputusannya nahan rival politik tanpa sidang. Dia cuma bilang, tidak pernah, karena itu revolusi. Dari sudut pandang Soekarno, negara ini lagi ada di tengah revolusi yang super kacau dan penuh ancaman. Jadi dalam logika krisis tersebut, ngambil tindakan keras terhadap rival yang dicurigai ngebahayain negara, ya dianggap sebagai langkah pengamanan yang absolut dan sah-sah aja buat dilakuin. Oke, mari kita lanjut dan lihat bagaimana ini semua berujung pada bagian ketiga, akhir tragis sang Perdana Menteri. Dita harus lihat betapa memilikannya kondisi penahanan Syahrir ini. Coba bayangin, seorang tokoh besar yang dulunya duduk bareng pemimpin dunia di meja perundingan, sekarang dikurung di sel yang lembab dan posisinya persis di sebelah toilet, di rumah tahanan militer Budi Utomo. Stres luar biasa di lingkungan kayak gitu bikin tekanan darah tingginya melonjak sampai dia kena stroke. Mirisnya lagi, makanan diet khususnya ditolak masuk. Bahkan, pas malam dia jatuh pingsan dan gak bisa ngomong, penjaga penjara nunda ngasih pertolongan medis gara-gara nungguin surat izin birokrasi dari Jaksa Agung. Baru di tahun 1965, setelah sahabat-sahabatnya memohon langsung ke Presiden, Syahrir diizinin berobat ke Swiss. Tapi ingat ya, dia berangkat bukan sebagai orang bebas, dia tetaplah seorang tahanan politik negara. Dan segala penderitaan itu berujung pada sebuah ironi sejarah yang, jujur aja, pahit banget. Tanggal 9 April 1966, ribuan kilometer jauhnya dari tanah air yang susah payah dia merdepakan, Sultan Syahrir menghembuskan nafas terakhir di Swiss. Tapi, yang bikin merinding adalah apa yang terjadi di Jakarta di hari yang sama persis. Di hari Syahrir wafat, Presiden Soekarno menandatangani SK yang menetapkan Sultan Syahrir sebagai pahlawan nasional. Bayangin, sang Perdana Menteri pertama kita di detik yang sama adalah seorang pesakitan politik yang meninggal di pengasingan, sekaligus orang pahlawan yang disanjung oleh negara yang justru memenjarakannya. Sebagai penutup, dari semua fakta yang udah kita bedah bareng hari ini, ada satu pertanyaan besar yang benar-benar patut kita renungin. Gimana sih seharusnya sejarah mengingat seorang bapak bangsa yang pada akhirnya justru tersingkir dan jadi korban tragis dari pusaran kekuasaan yang dia sendiri bantu ciptain? Kisah Sultan Syahrir ini ngebuka mata kita tentang wajah ganda sebuah revolusi. Di satu sisi, revolusi melahirkan kemerdekaan yang luar biasa. Tapi di sisi lain, dia bisa sangat kejam dan gak kenal ampun, bahkan sama arsiteknya sendiri. Terima kasih banyak udah menyimak pembahasan kali ini sampai habis. Saya harap ini bisa memicu rasa ingin tahu Anda buat terus menggali sisi-sisi abu-abu dari sejarah politik kita. Teruslah belajar, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.